Shalom Horas. Pada kesempatan baik ini, kami akan menjelaskan tentang seni ukir pada masyarakat Bali dan seni ukir pada masyarakat Kalimantan. Kami dari kelompok pertama, saya yang bernama Thomas Ferdinand Hum Lumban Raja dan rekan kerja saya yaitu Saudari Fitriana Sianturi. Sebagai tugas mata kuliah Kesenian Nusantara dari Bapak dosen Bapak Dinata Raja Guguk, MSN. Baik, adapun yang akan kami jelaskan terlebih dahulu adalah seni ukir pada masyarakat Bali, yaitu ukiran Bali dalam kreasi gitar elektrik ataupun Bali Maze Carving in Electric Guitar Crescent. Keahlian seni ukir dan ragam hias yang dimiliki masyarakat Bali merupakan modal dari tradisi untuk melakukan usaha industri kreatif berbasis seni budaya lokal. Seni ukir adalah salah satu teknik untuk membuat dekorasi pada suatu produk berupa peralatan, perabot, dan bangunan untuk menambah nilai estetika. Kekayaan ragam hias Bali dalam era industri kreatif dewasa ini dapat dijadikan sumber inspirasi penciptaan seni kreatif dan inovatif sesuai dengan dinamika zaman. Ragam hias seni ukir yang unik dan khas Bali dapat dikembangkan penerapannya sebagai dekorasi pada gitar yang terbuat dari kayu. Gitar elektrik dipilih karena badan gitar umumnya terbuat dari bahan kayu solid, sehingga teknik dekorasi ukir lebih mudah diterapkan serta tidak berpengaruh terhadap resonansi nada. Keahlian seni ukir sebagai salah satu talenta unggul dari sebagian masyarakat. Ini perlu tetap dilestarikan dan dimanfaatkan untuk pembuatan produk industri kreatif masa kini. Salah satu penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan ukiran pada alat musik gitar elektrik. Gitar merupakan alat musik yang populer dan banyak digemari oleh masyarakat. Gitar yang dimaksud dalam hal ini adalah gitar elektrik yang badannya terbuat dari kayu solid. Pada kayu solid itulah teknik ukir dapat diterapkan. Teknik ukir kayu dilakukan dengan cara memahat kayu membentuk cekung, cembung pada papan atau baluk kayu, menghasilkan ornamen dekorasi, gambar relief, perabot, patung, dan perwujudan kreatif lainnya yang disampaikan oleh Peskat tahun 2000. Karya seni ukir dibuat dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang halus, lembut, dan indah. Tujuan penciptaan seni ini adalah untuk menerapkan seni ukir Bali pada produk gitar elektrik tersebut. Filosofis ukiran Bali terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pepatram, yang merupakan jenis ukiran yang bermotifkan dari dedaunan maupun patra dan memiliki hiasan bermotif bunga-bungaan. Yang kedua, kikarangan, yang merupakan bentuk ukiran yang bermotifkan dari bentuk-bentuk makhluk binatang yang biasanya ditonjolkan pada bagian kepala. Yang ketiga, keketusan, mengambil bagian terpenting dari suatu tumbuh-tumbuhan yang dipolakan berulang dengan pengolahan untuk memperindah penonjolannya. Yang keempat itu, ukiran patung. Jenis ukiran ini mengambil bentuk manusia seutuhnya ataupun bentuk wayang yang ditekankan pada busana dengan hiasan pepatran dan kikarangan. Yang kelima, ukiran relief. Ukiran relief adalah ukiran timbul yang menghiasi bangunan dan biasanya mengandung pesan cerita. Adapun tema-tema ukiran Bali dapat dikelompokkan dalam 4 tema, yaitu yang pertama, legenda klasik Bali, yang kedua, keindahan alam Bali, yang ketiga, keagamaan di Bali, dan keempat, serba-serbi di Bali. Jenis maupun tema ukiran di atas dijadikan landasan dalam berkarya dengan mengembangkan kreativitas dan imajinasi menyesuaikan bentuk dan fungsi gitar elektrik tersebut. Sebagai contoh, seperti pada gambar Dewi Saraswati, akan dikreasikan ulang menyesuaikan bentuk dan bidang kayu pada bodi atau badan gitar elektrik. Ukiran Boma yang merupakan legenda klasik Bali, pada gambar tersebut penerapan ukirannya juga menyesuaikan bentuk dan fungsi gitar. Penerapan ukiran pada badan gitar elektrik ini tidak akan mengganggu fungsi utama sebagai alat musik yang biasa dimainkan. Adapun prosedur kerja dalam pembuatan gitar elektrik ini, di sini dikatakan adanya suatu kepustakaan. Data kemudian dianalisis untuk mendapatkan gagasan kreatif penerapan ukiran Bali dalam kreasi penciptaan gitar elektrik tersebut. Setelah mendapatkan inspirasi penciptaan, kemudian dilakukan pembuatan beberapa sketsa alternatif dari produk yang akan dibuat. Dari beberapa sketsa alternatif tersebut, kemudian dipilih yang terbaik untuk diproses menjadi produk. Sketsa yang terpilih kemudian disempurnakan menjadi gambar untuk acuan penggarapan pada bahan kayu dengan skala 1:1. Hasil sketsa yang dihasilkan seperti pada gambar tersebut.
Dan adapun proses selanjutnya adalah pemotongan bahan, pembentukan, pengukiran, dan tahap finishing. Perangkaian komponen gitar elektrik dan penyelarasan standar nada. Visualisasi proses ini dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar kita. Yaitu ada 3 gambar. Yang pertama, tahap sketsa atau hasil sketsa. Yang kedua ini tahap pemotongan bahan, proses pembentukan, pengukiran, dan pada gambar ketiga itu finishing. Penerapan ornamen, proses pengukiran dan eksplorasi bentuk ukiran pada badan kayu gitar elektrik lebih mudah dan leluasa karena bahan kayu yang tebal. Adapun pengukiran utamanya dilakukan pada badan gitar, namun untuk menyelaraskan bentuk secara keseluruhan pada bagian headstock dan neck juga diberi ukiran seperti pada gambar ini. Finishing pada gitar berukir harus dilakukan dengan hati-hati karena permukaannya tidak rata. Untuk menambah variasi warna, terdapat bagian ukiran yang diberi cat warna-warni dengan teknis seperti orang melukis. Dalam penerapan ukiran khas Bali pada produk gitar elektrik ini, pemberian dekorasi ukir utamanya adalah pada bagian badan gitar. Penciptaan karya ini telah menghasilkan berbagai karya gitar elektrik yang berciri khas ukiran Bali. Cukup banyak produk yang dihasilkan dengan desain ukiran yang variatif, sehingga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 tema besar. Yang pertama itu legenda klasik Bali, yang kedua keindahan alam Bali, yang ketiga keagamaan di Bali, dan keempat serba-serbi Bali. Pertama, legenda klasik Bali. Legenda klasik Bali, desain produk gitar berukir yang termasuk dalam kelompok ini. Inspirasi penciptaannya bersumber dari artefak, cerita drama tari, maupun cerita rakyat yang melegenda di Bali. Legenda klasik tersebut antara lain yang pertama seperti Ramasinta, Leak, legenda Danau Batur, legenda Naga Bali, dan lain sebagainya. Ciri khas Bali dalam produk-produk gitar ini cukup kental nuansanya melalui ornamentasi tematik yang diterapkan. Visualisasi objeknya secara dekoratif, yaitu penggayaan atau stilisasi terhadap objek untuk memperindah karya. Dekorasi ukirannya menghasilkan penggambaran objek yang harmonis dalam penggayaan campuran naturalis dan dekoratif, sehingga ekspresi menyampaikan simbol-simbol penuh dengan makna sekaligus menghias suatu objek. Daun dan ranting tidak lagi terlihat seperti apa adanya, tetapi telah distilisasi menjadi untayan elemen-elemen ukir dalam komposisi yang harmonis dan indah. Namun wajah manusia tetap terlihat naturalis walaupun dengan proporsi tubuh yang sudah digayakan. Bentuk dan komposisi ukiran tetap memperhatikan fungsi awal gitar, yaitu gitar harus masih bisa dimainkan sebagai alat musik. Ornamen ukirnya tidak boleh mudah patah, maka harus mempertimbangkan sinkronisasi dengan serat kayu pada bentuk gitar secara keseluruhan. Secara umum, konsep penciptaan motif ini adalah menggambarkan keagungan nilai luhur, tuntunan perilaku hidup yang terkandung dari suatu kisah legenda. Tuntunan luhur tersebut hendaknya diwariskan kepada generasi penerus dengan cara penyampaian yang indah dan dekat dengan dunia anak muda. Salah satunya adalah lewat ukiran pada alat musik gitar. Tema yang kedua, keindahan alam Bali. Bali terkenal dengan keindahan alamnya. Keindahan alam Bali dapat dieksplorasi sebagai inspirasi dalam membuat karya gitar elektrik. Keindahan alam Bali yang terkenal antara lain Tanah Lot, Tanjung Benoa, Uluwatu, Ubud, Pantai Lovina, Danau Batur, Kintamani, Sange, Nusa Dua, dan lain sebagainya. Keindahan alam tersebut banyak menyimpan kekayaan flora dan fauna khas Bali yang indah. Flora dan fauna yang terkenal dan identik dengan Bali adalah kembang Jepun atau bunga Kamboja. Sedangkan fauna ikoniknya adalah burung jalak Bali. Karya gitar elektrik dengan tema ini terdapat pada gambar berikut yang merupakan ciri khas Bali. Ciri khas Bali dalam desain produk gitar kelompok ini adalah penerapan motif ukiran yang divisualisasikan secara naturalis berupa objek utama, flora dan fauna yang khas Bali. Namun dilakukan penyederhanaan bentuk karena keterbatasan teknis penggunaan alat pahat serta pertimbangan teknis kekuatan konstruksi gitar. Secara umum, konsep penciptaan kelompok ini adalah menggambarkan keindahan alam Bali. Keindahan alam tersebut hendaknya dijaga kelestariannya untuk kehidupan bersama, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Penyampaian nasihat leluhur seperti ini perlu disampaikan dengan berbagai cara yang indah, agar dimengerti dan meresap di hati, sehingga orang tergerak melakukan aksi pelestarian bumi. Yang ketiga itu keagamaan di Bali.
desain produk gitar berukir yang termasuk dalam kelompok ini, inspirasi penciptaannya bersumber tentang keagamaan di Bali, khususnya agama Hindu sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Bali. Pembuatan ukiran indah pada gitar dengan objek utama dewa-dewi Hindu seperti Dewa Ganesha, Dewi Saraswati, dan lain sebagainya merupakan ciri khas Bali dalam gitar ini yang sangat kental nuansanya melalui rupa ornamentasi tematik keagamaan yang diterapkan. Adapun konsep penciptaan motif ini secara umum adalah menggambarkan keagungan dewa dan dewi sebagai sesembahan umat Hindu. Ajaran Hindu senantiasa perlu disampaikan kepada para pemeluknya dengan bahasa indah yang dinamis, namun menyejukkan hati dan dengan penuh pengharapan iman. Adapun yang keempat itu serba-serbi Bali. Ada beberapa desain produk gitar ukir yang berciri khas Bali, namun tematiknya tidak masuk dalam ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, desain produk gitar ini dimasukkan dalam kelompok-kelompok serba-serbi Bali. Desain produk gitar berukir yang termasuk dalam kelompok ini, inspirasi penciptaannya bersumber dari hal-hal tentang Bali. Hal lain yang mencakup apapun motifnya, tetapi karena yang mengukir adalah orang Bali, maka hasilnya terlihat sebagai ukiran khas Bali, termasuk penerapannya pada produk gitar. Ada motif tren dari tato, yaitu motif tribal. Kreasi motif tribal yang dikombinasikan dengan kepala naga dan diukir pada gitar kayu dengan cita rupa khas Bali. Ada juga motif tribal naga Garuda, serta kreasi unik dan khas Bali lainnya. Ciri khas Bali dalam produk gitar dalam kelompok ini terjadi karena cita rasa pengukir Bali dalam mengukir motif dengan ekspresi dan gaya Bali. Hal inilah yang menimbulkan produk yang dihasilkan terlihat dan terasa khas Bali. Desain produknya tetap memperhatikan harmoni dalam penyusunan unsur-unsur motif ukirannya. Secara teknis juga memperhatikan kesesuaian motif dan serat kayu, sehingga ukiran tetap kuat dan tidak mudah patah. Bentuk dan komposisi ukiran juga memperhatikan fungsi gitar sebagai alat musik yang bisa dimainkan. Secara umum, konsep penciptaan motif ini adalah menggambarkan keindahan dari berbagai tema alternatif tentang Bali. Sekian penjelasan tentang seni ukir masyarakat Bali, yaitu tentang pembuatan gitar elektrik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitriana Sianturi. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Fitriana Sianturi. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni ukir Kalimantan. Seni ukir Kalimantan memiliki kekayaan serta kearifan lokal yang tinggi, yang memiliki kompleks dengan karakteristik alamnya. Semuanya bisa dilihat yang dilahirkan selalu dengan alam, begitupun tradisi maupun ritual terlihat dengan etnis yang kental dan tidak lepas dari alam. Bagi orang Dayak, seni ukir menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri peradaban. Dayak memiliki kekayaan seni memahat dan seni ukir yang dekat dengan alam, sehingga motif yang digunakan tak jauh dari motif tumbuhan dan satwa. Seni ukir khas Dayak dimulai pada tahun 1989, di mana pada saat itu masyarakat berpikir dapat memanfaatkan kayu yang berada di tempat tinggalnya menjadi benda bernilai ekonomis. Ada filosofi seni ukir suku Dayak menurut enggan naga dan anjing, yaitu perpaduan antara suatu pola dasar yang memiliki arti masing-masing. Motif burung enggan disimbolkan paling dominan dalam ukiran Dayak, biasanya ditetapkan dengan komplikasi motif naga, dikarenakan menurut kepercayaan budaya Dayak, naga merupakan simbol penguasa alam yang suci. Sementara komplikasi motif anjing, yaitu binatang zaman dewa yang diusir dari kayangan dan diturunkan ke bumi untuk menjaga manusia. Adapun filosofi dalam ukiran Kalimantan, yaitu harus dapat mensinergikan nilai budaya, sejarah, dan ekonomi dalam setiap proses pembuatan. Makna yang terkandung di seni ukir Kalimantan: yang pertama itu ukiran dari semua harta kekayaan, yang kedua memberikan kebahagiaan kepada keturunannya, yang ketiga mengharapkan memiliki ilmu yang tinggi dan berguna bagi masyarakat dan keluarga, yang kelima dapat memberi hikmah dan pelajaran